Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah, sekarang kita berjumpa kembali untuk pembelajaran jarak jauh. Dan insya Allah, sekarang kita akan mempelajari mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di tema 9, subtema 2, dan subtema 3. Nah, kita langsung saja ya. Untuk subtema 2, kita akan membahas tentang bagaimana cara menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, seperti yang telah kalian ketahui semua bahwa Indonesia memiliki sekali banyak keragaman, mulai dari keragaman suku, budaya, bangsa, bahasa, dan bahkan agama. Nah, setiap keberagaman akan selalu kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena kita merupakan makhluk sosial yang bisa kita temui mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara. Oleh karena itu, kita harus bergaul dan bersosialisasi dengan rukun. Agar apa? Agar kehidupan kita tentram, ya, tanpa membedakan yang namanya suku, bangsa, budaya, bahasa, agama, atau apapun yang menjadi perbedaan kita. Nah, kita juga harus bisa bersikap jujur, adil, dan saling menghargai pada setiap orang dimanapun kita berada. Nah, hindari pertengkaran atau perselisihan, karena apa? Akan menimbulkan permusuhan yang akan mengurangi rasa persatuan dan kesatuan kita terhadap bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui dulu sejarah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, agar kita tahu makna persatuan dan kesatuan bangsa itu sudah tertanam sejak zaman dulu, sejak para pahlawan kita memperjuangkan kemerdekaan. Nah, seperti yang telah kalian ketahui bahwa negara Republik Indonesia ini terbentuk dari kegigihan para pahlawan dalam memperjuangkan dan merebut kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dulu dijajah oleh Portugis, Belanda, Jepang, dan Inggris. Nah, akhirnya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, akhirnya Indonesia mendapatkan kemerdekaan dari para penjajah. Dan ini bukan hadiah dari bangsa penjajah, namun diperoleh dari hasil perjuangan dan pengorbanan bangsa Indonesia pada zaman dahulu, tentunya oleh para pahlawan kita, ya, dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, rakyat Indonesia dan para pahlawan pada zaman dahulu itu bersatu melawan para penjajah. Mereka rela mengorbankan jiwa, raga, harta, benda mereka, dan banyak ratusan bahkan ribuan para pahlawan kita gugur di medan perang. Demi apa? Demi memerdekakan Indonesia. Tapi mereka akhirnya bisa mendapatkan kemerdekaan dengan cara apa? Mempersatukan seluruh rakyatnya untuk bisa bersatu. Seperti itu, ya. Nah, dalam mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia, ini adalah hal yang paling sulit dibandingkan dengan kita merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Kenapa? Karena ini merupakan tanggung jawab kita, ya, yang sudah diberikan kemerdekaan untuk dijaga dan jangan sampai terpecah belah. Ya, seluruh bangsa Indonesia harus tetap bersatu, bertahan, mempersatukan visi misinya, mempersatukan persatuan dan kesatuannya agar tetap utuh dan tidak terpecah belah, apalagi sampai banyak terjadinya perselisihan di antara bangsa kita sendiri. Nah, lalu ada faktor geografis dan faktor sosial budaya bangsa Indonesia yang jangan sampai menjadi hambatan dalam menjaga keutuhan, persatuan, dan kesatuan Republik Indonesia. Justru kita harus memperkuat keutuhan, persatuan, dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, kalau dilihat dari faktor geografisnya, luas wilayah Indonesia itu menjadi tantangan tersendiri bagi menjaga keutuhan NKRI. Kenapa? Karena kita memiliki ribuan pulau yang ada di Indonesia, hanya ratusan pulau yang dihuni oleh penduduknya.
dan masih banyak pulau-pulau terpencil yang tidak berpenghuni dan berbatasan langsung dengan negara lain, yang seringkali terjadinya pelanggaran kedaulatan yang dilanggar oleh bangsa yang lainnya, dan adanya pencurian kekayaan alam atau sumber daya alamnya. Itu menjadi masalah juga, terjadinya perselisihan dan bentrokan dari sisi geografis. Kalau dari sisi sosial budayanya, nah kita masih menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga keutuhan NKRI. Kenapa? Hal ini disebabkan karena bangsa Indonesia ini memiliki keberagaman suku, ras, bangsa, agama, adat istiadat, dan golongan yang begitu beragam. Tanpa adanya persatuan dan kesatuan bangsa, nah berbagai perbedaan itu nantinya akan menjadi penyebab perpecahan. Makanya kita harus benar-benar bisa memupuk rasa kebersamaan sehingga persatuan dan kesatuan bisa kita jalin dengan kuat untuk bangsa dan negara Indonesia. Nah, keberagaman masyarakat Indonesia itu bisa dilihat dari bentuk negara kita. Karena wilayah Indonesia ini merupakan negara maritim yang terbentang luas antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik dengan beribu-ribu pulau dan beratus suku bangsa. Nah, Indonesia juga berkembang dengan keragaman seninya, budaya, dan adat. Setiap suku memiliki seni yang indah, budaya yang unik dan menarik, dan adat yang sangat menarik juga. Nah, keragaman seninya itu dari budaya maupun adat istiadatnya adalah warisan negara kita yang harus kita lestarikan. Kita harus menjaga keutuhan dan kerukunan bangsa dan negara kita dengan tidak mempertentangkan segala bentuk perbedaan yang terjadi baik dari suku, seni budayanya, ataupun adat istiadatnya. Nah, bagaimana cara menjaga persatuan dan kesatuannya di tengah keragaman yang terjadi di Indonesia? Yang pertama, kita harus mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Yang kedua, memiliki sikap menghormati dan menghargai perbedaan. Yang ketiga, memiliki sikap yang senang membantu dan menolong orang yang sedang membutuhkan. Lalu selanjutnya, merasa bangga terhadap keragaman suku dan bangsa yang ada di daerah setiap wilayah Indonesia dan menunjukkan kekayaan budaya nasional Indonesia. Nah, selanjutnya, setiap suku dan daerah yang mempunyai bentuk rumah yang berbeda antara adat satu dengan yang lainnya, ini menunjukkan suatu keunikan. Kenapa? Karena setiap kebudayaan masing-masing daerah ini mampu kita lestarikan perbedaannya, dari mulai bentuk adat istiadatnya maupun rumah adatnya. Sebagai apa? Wujud kebanggaan kebudayaan dari sisi rumah adat yang dimiliki oleh setiap daerahnya. Nah, itulah cara menjaga persatuan dan kesatuan yang bisa kita lakukan pada zaman sekarang, pada saat ini sebagai generasi penerus bangsa. Ingat, mempertahankan kemerdekaan itu jauh lebih sulit dibandingkan dengan kita merebut kemerdekaan dari tangan penjajah pada zaman dahulu. Jangan sampai negara kita terpecah belah oleh bangsa asing dan bahkan terjadi perselisihan antara suku bangsa kita sendiri di dalam negara kita, ya. Semoga kalian semua menjadi generasi penerus bangsa yang hebat. Itulah materi kita untuk subtema 2 tentang menjaga persatuan dan kesatuan di subtema 2. Semoga yang punya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.